siapa yang paling bertanggung jawab dengan penyaliban Yesus? Dari ayat yang kita baca Bapak Ibu Saudara, dua hal yang harus kita lihat sekarang kalau berbicara siapa yang bertanggung jawab dengan kematian Kristus. Yang pertama secara sepintas. Jadi kalau sepintas saja Bapak Ibu Saudara kita lihat dari ayat yang kita baca, maka kita akan temukan orang-orang yang bertanggung jawab dengan kematian Kristus di sana adalah yang pertama menurut saudara siapa? Yudas. Yudas ini paling kasihan saudara. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, yang pertama adalah para pemuka agama Yahudi. Alasan mereka ingin menyalibkan Yesus, menghukum Yesus adalah karena mereka jengkel terhadap Yesus, mereka dengki terhadap Yesus, mereka marah terhadap Yesus. Kenapa mereka marah? Karena Yesus datang memproklamirkan dirinya sebagai Mesias. Dan bukan hanya itu, karena Yesus Bapak Ibu Saudara, dalam pandangan para ahli Taurat, para imam-imam pada waktu itu, Yesus mengobrak-abrik hukum Taurat, aturan-aturan Taurat. Dia langgar, dia menyembuhkan orang pada hari Sabat, dia makan dengan tidak mencuci tangan dan lain sebagainya. Dan itu menyebabkan para imam, para pemuka agama Yahudi menjadi marah dan menjadi jengkel terhadap Yesus. Banyak orang sampai zaman sekarang juga, ketika masalah kenyamanan mereka terganggu Bapak Ibu Saudara, mereka juga bisa marah dan bisa meninggalkan Tuhan. Berapa banyak orang hanya karena pasangan hidup jual Yesus, hanya karena pekerjaan jual Yesus, hanya karena uang jual Yesus, hanya karena jabatan jual Yesus, hanya karena makan minum jual Yesus, hanya karena pakaian jual Yesus, hanya karena kesenangan-kesenangan, kepuasan sesaat dia menjual Yesus di dalam hidupnya. Jadi jangan berpikir kalau kita tahu kebenaran, belum tentu ya, kalau kita sudah melakukan 1-2 kebenaran, belum tentu kita tidak menyalibkan Yesus. Bisa saja Bapak Ibu Saudara. Coba lihat di belakang saudara, jangan-jangan perbuatanmu, kehidupanmu di tahun-tahun atau di waktu-waktu di belakang, engkau juga telah menyalibkan Kristus di dalam hidup saudara. Karena masalah jabatan dan lain sebagainya, posisi kedudukan dan lain sebagainya di dalam pelayanan saudara. Iya kan? Sehingga mereka mulai menghasut gereja, merusak orang lain dan lain sebagainya. Ketika engkau merusak orang yang sudah ditebus oleh Kristus, engkau terlibat menyalibkan Kristus. Karena mereka yang sudah ditebus itu adalah bagian dari tubuh Kristus. Jadi yang sesungguhnya siapa yang bertanggung jawab? Dari ayat ini kita lihat bahwa ternyata yang paling bertanggung jawab itu adalah Allah sendiri dan Yesus sendiri. Karena dia yang menyerahkan Yesus dan Yesus sendiri yang menyerahkan nyawanya bagi kita. Kenapa alasannya? Karena kasihnya Bapak Ibu Saudara. Jadi salib bagi orang Kristen itu adalah kasih Allah. Kasih Allah yang terbesar bagi setiap kita. Ayo Bapak Ibu Saudara, salib jangan kita sekedar anggap biasa. Tapi ketika kita melihat salib, salib itu adalah kasih Kristus yang besar bagi kita. Salib itu adalah tempat untuk menghancurkan dosa dan kejahatan kita di sana, Bapak Ibu Saudara. Dan ketika kita menempatkannya dengan benar, itu memberikan masa depan bagi kita semua.